Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Junior di Junior 01 Channel. Saudara dalam Tuhan, hari-hari ini ya saya perhatikan di media sosial bahwa Ustadz Ahmad Kainama ini gencar ya menyerang iman kekristenan dengan berbagai cara. Namun, saudaraku dalam Tuhan, ya tidak sedikit dari perkataan beliau membongkar identitas beliau, membongkar kebohongan beliau. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini kita coba mengekspos atau membongkar 2 poin pernyataan Ustadz Ahmad Kainama yang membongkar kartunya sendiri. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita menyaksikan video pertama berikut ini. Nah, ternyata latar belakang saya ini menjadi batu sandungan yang mana pada tanggal 18 April 2018 itu saya membuat surat pernyataan di atas meterai, Ustadz. Sekali lagi, pernyataan di atas meterai. Di kantor hukum Jalan Brawijaya 9 nomor 3B, Jakarta Selatan. Itu kantor lawyer. Tapi di kantor lawyer itu juga semuanya para ustadz muda. Di Brawijaya 9 nomor 3B. Mendapat bimbingan itu, saya membuat pernyataan. Bahwa saya tidak lagi, tidak lagi menyebutkan secara spesifik nama-nama lembaga, lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kekristenan di mana saya dulu ada, tidak bisa lagi. Karena sekolah tinggi teologi, salah satu tempat belajar itu mengeluarkan surat yang disebar di web. Surat pernyataan dari rektor dan rektorat lah, pokoknya rektorat, menyatakan bahwa saya tidak pernah menjadi alumnus, apalagi alumnus ya, mahasiswa aja saya nggak pernah di sekolah tinggi itu. Dan ini saya junjung tinggi, Ustadz, wallahi saya junjung tinggi dan saya sangat hormat. Sehingga saya baik, di video pertama ini ya ada 2 poin yang menjadi kengawuran daripada Ustadz Ahmad Kainama sendiri. Di mana dia berkata bahwa dia menulis surat perjanjian di kantor lawyer. Namun, yang ada di kantor itu adalah ustadz muda semua katanya. Saudara Tuhan, agak aneh sih, ya. Setahu saya yang ada di kantor lawyer itu ya para lawyer. Tapi Ustadz Ahmad Kainama berkata bahwa yang ada di kantor lawyer itu adalah para ustadz muda semua katanya. Itu poin pertama. Dan kedua, bahwa Ustadz Ahmad Kainama menulis surat perjanjian bahwa dia tidak lagi mengungkit-ungkit identitas masa lalunya karena alasan bahwa salah satu sekolah teologi di mana dia belajar dulu semasa Kristen yang menyampaikan surat pernyataan bahwa Ahmad Kainama ini bukan salah satu alumni sekolah itu. Namun saudara dalam Tuhan, ini sebenarnya ngawur sekali ya. Justru kalau salah satu lembaga sekolah itu mengatakan bahwa Ustadz Ahmad Kainama ini bukan alumni dari sekolah itu, justru Ahmad Kainama ini sebenarnya membuktikan identitasnya yang sebenarnya. Bahwa dia memang alumni sekolah itu dengan cara ya menunjukkan ijazahnya, menunjukkan mungkin buku-buku kuliahnya, foto-fotonya mungkin kalau ada, dan segala macam bukti. Bukan justru malah berkata bahwa ya udah karena mereka mengeluarkan surat bahwa saya bukan alumni dari sana, dan saya juga membuat surat pernyataan bahwa saya tidak mengungkit masa lalu saya. Ini kan hanya pembodohan publik ya. Dia hanya berusaha bermain kata ya, kata-katanya sih manis ya, tetapi menghanyutkan banyak orang kalau orang yang betul-betul tidak paham. Tetapi saya percaya ya zaman sekarang orang pada pandai semua, bisa menilai apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama ini. Lalu saudara dalam Tuhan, kita masuk ke bagian berikutnya. Berikut videonya. beda. Yesus yang dulu aku kenal sebelum bersyahadat, sekali lagi dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati dan tanpa ingin menyerang, menyinggung, underestimate,
insulting, merendahkan, menjelek-jelekan, mengejek agama lain, imannya atau kitab sucinya, tidak. Aku mau jawab bahwa begini Ustaz, dengan segala kerendahan hati. Kristus yang aku kenal dulu ketika sebelum aku mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah Kristus yang ternyata bukan Kristus. Kita pegang kata-kata Ustadz Ahmad Kainama. Ya, beliau mengatakan bahwa Kristus yang dia kenal ketika dia Kristen itu bukan Kristus yang sebenarnya, katanya. Pegang ini, ya. Oke, kita lanjut video berikutnya. Kristus yang sesungguhnya adalah Kristus yang validnya itu didapat dari kitab suciku terdahulu bahkan, dan dalam Al-Quran Karim. Itu baru itu. Yang selama ini ternyata bukan beliau, someone else gitu apa. Itu seorang yang malah lain, yang malah aku nggak kenal itu. Oke. Beliau mengatakan Kristus yang valid, yang benar, yang sah adalah Kristus yang ada di kitabnya dulu, katanya. Ya, kitab dulu. Dulu ketika dia masih Kristen atau masih ada dulu sebelum dia Kristen, ya. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti apa yang dia maksud. Tetapi Kristus yang benar katanya adalah Kristus yang ada di kitabnya dulu. Saya nggak tahu. Ini dulu sebelum masuk Islam atau dulu sebelum masuk Kristen. Mungkin ada agama lain ya yang dia anut sebelum Kristen. Saya nggak tahu. Tetapi Kristus yang benar katanya, yang valid, adalah Kristus yang ada di kitabnya dulu. Saudara Tuhan, saya tidak bisa menafsirkan kata-kata Ustadz Ahmad Kainama ini. Setahu saya dan setahu kita semua bahwa ya sebelum dia menjadi Islam, dia adalah seorang Kristen. Berarti kitabnya dulu adalah kitabnya Kristen. Jadi yang dia percayai adalah Kristus yang ada di dalam kitab Kristen. Ya, kalau kita mengikuti logika daripada Ustadz Ahmad Kainama ini. Jadi ini sangat bertolak belakang ya. Di lain sisi Ustadz Ahmad Kainama berkata bahwa dia tidak percaya dengan Kristus yang waktu dia masih Kristen. Tetapi yang dia percayai adalah Kristus yang ada di kitabnya dulu. Saudaraku dalam Tuhan, inilah seorang Ustadz Ahmad Kainama yang kata-katanya manis seperti madu. Tapi kalau tidak hati-hati, saudara, manisnya itu bisa menghanyutkan ya. Bisa menghanyutkan, arusnya deras sekali. Ya, jadi sebelum Tuhan hati-hati dengan permainan kata Ustadz Ahmad Kainama. Ya, tadi dari awal dia berkata bahwa dia membuat surat perjanjian bahwa dia tidak mengungkit-ungkit masa lalunya, identitasnya, dari mana dia berasal, gerejanya, dia dulu ada di organisasi mana, ya. Tapi dia menulis itu di kantor lawyer, ya. Tapi yang ada di kantor lawyer itu para ustadz muda semua. Ini sih ya, Ustadz Ahmad Kainama ini saya perhatikan cocok jadi komedian ya. Ya karena komedian itu ya orang yang pandai mengolah kata ya, dan kata-katanya itu ya manis seperti madu. Ya, tapi ujung-ujungnya lucu. Nah, saudara kaum Tuhan, inilah seorang Ustadz Ahmad Kainama yang hari-hari ini gencar memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ya, saudara nilai sendirilah siapa Ustadz Ahmad Kainama ini. Ya, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Selebihnya saudara tanggapi sendiri, dan jika saudara mau silahkan tanggapi di kolom komentar. Berikan komentar yang positif, yang baik, yang membangun, terutama yang memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.